Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap selalu sehat dan semangat selalu belajar ya. Oke, hari ini kita akan bahas soal mengenai suku banyak. Ini ada soalnya gini, semua bilangan bulat n yang memenuhi Pn sama dengan n pangkat 8 plus n pangkat 7 plus n pangkat 6 plus 2n pangkat 5 plus 2n pangkat 4 plus 2n pangkat 3 plus 2n kuadrat plus 2017. Dibagi dengan n kuadrat min n plus 1, dia jadinya bilangan bulat adalah, oke, baca soalnya aja udah ngos-ngosan ya. Jadi jangan lupa berdoa, tarik nafas panjang sebelum mengerjakan. Di pause dulu videonya, dicoba dulu buat melatih kreativitas. Kemudian sekedar gambaran, ini sebenarnya soal susah apa gampang ya? Gue bisa apa enggak ya gitu. Udah dapat hasilnya ataupun belum, pastikan kita compare jawabannya ya. Selamat mengerjakan dulu, kemudian selamat menyaksikan. Semua bilangan bulat n yang memenuhi Pn sama dengan n pangkat 8 plus n pangkat 7 plus n pangkat 6 plus 2n pangkat 5 plus 2n pangkat 4 plus 2n pangkat 3 plus 2n kuadrat plus 2017. Semua ini dibagi dengan n kuadrat min n plus 1, itu bilangan bulat adalah, oke, mulus juga ya bacanya ya, ngos-ngosan. Langkah pertama kita buat aja pembagian bersusunnya ya. Biar nggak capek nulis, kita tulisnya koefisiennya aja. Koefisien n pangkat 8-nya 1, n pangkat 7 1, dan seterusnya ya. 1, 2, 2, 2, 2. Hati-hati, di sini nggak ada n-nya. Artinya koefisien dari suku yang memuat n itu 0. Kita tulis di sini 0, terakhir konstantanya 2017. Kita panjangin sedikit. Kemudian pembaginya kita taruh sini, koefisiennya 1 min 1, 1. Tulis ulang ya. 1 min 1, 1. Pembagian bersusun dalam polinomial itu sama seperti pembagian biasa. Cuma kita konsennya di suku pangkat tertingginya. Di sini n pangkat 8 dibagi n pangkat 2. Koefisiennya kan 1 dibagi 1 hasilnya 1. Biar enak ngerunutnya kita buat sejajar aja. Di sini n pangkat 6 ya. Kan n pangkat 8 dibagi n pangkat 2, n pangkat 6. Kolomnya n pangkat 6 di sini, n pangkat 8, n pangkat 7, n pangkat 6. Berarti di sini kita taruhnya. Kita tulis 1 hasilnya. Kemudian kaliin ke sini satunya. Tulis di sini. 1 kali 1, 1 kali min 1, 1 kali 1. Lanjutannya tinggal kayak pembagian bilangan biasa ya secara bersusun. Ini kurangin 0, ini kurangin hasilnya 2. Kemudian 1 kurang 1 hasilnya 0. Lalu 2-nya turun ke bawah. Pembagian berikutnya berarti koefisien pangkat tertingginya 2 dibagi 1 hasilnya 2. Lalu berulang lagi. Ini kita kaliin ke sini, tulis di sini. 2 dikali 1 itu 2, 2 dikali min 1 itu min 2, 2 dikali 1, 2. Kita kurangin lagi. Jadi sini 2, sini 0. Turunin 2 yang ini, tulis di sini. Pangkat tertingginya 2 dibagi 1 jadinya 2. Kaliin lagi ke sini, tulis di sini. 2 min 2, 2. Kurangin lagi, jadi 2, 0. Ini turun ke bawah, jadi 2. Berulang terus ya perlakuan ini bagi ini jadinya 2. Kemudian ini kali ke sini lagi, tulis di sini. 2 min 2, 2. Kalau kita kurangin, hasilnya jadi 2, 0 lagi. Turun 2 yang ini. Lalu kita bagi lagi pangkat tertingginya ke sini, jadi hasilnya 2 lagi. Ini kaliin lagi ke sini, tulis di sini. 2 min 2, 2. Lalu kita kurangin lagi, hasilnya 2, 0 lagi. 0 di sini turun lagi. Pangkat tertingginya 2, kita bagi dengan pangkat tertinggi di sini. 1, tulis di sini. 2 dibagi 1 itu 2. Lanjut lagi, kaliin ke sini, tulis di sini. Jadi 2 min 2, 2. Kurangin lagi. Jadi 2 min 2. 2017 ya kita turunin ke sini. Lalu pembagian terakhir. Koefisien pangkat tertinggi dibagi koefisien pangkat tertinggi di sini. 2 bagi 1 itu 2. 2 kita kaliin lagi ke sini, tulis di sini. Jadi 2 min 2, 2. Kalau kita kurangin, 2 kurang 2 habis, min 2 dikurang min 2 habis juga, jadi sisa 2017 dikurang 2, hasilnya 2015. Artinya, pembagian ini dengan ini ya, ini semua dibagi dengan ini. Koefisien dari hasil-hasilnya yang ini. Artinya, si PN itu sama dengan, lihat ya, tadi ini kan koefisien dari n pangkat 8, ini koefisien dari n kuadrat. Jadi ini koefisien dari n pangkat 8 dibagi n kuadrat, jadinya n pangkat 6. Begitu. Jadi bisa dilanjutin, ini 2 kali n pangkat 5, ditambah 2 kali n pangkat 4, ditambah 2 kali n pangkat 3, ditambah 2 kali n pangkat 2, ditambah 2n, ditambah 2. Tapi nggak ngerep habis ya, karena masih ada sisa 2015. Jadi masih ditambah 2015. Nah, 2015 ya ini masih dibagi dengan ini kan. Si n kuadrat min n plus 1. Kita tulis saja dulu.
Dari sini kita dapat PN itu sama dengan ini semua. Oke, sekarang perhatiin kata kuncinya. Kata kuncinya adalah si bentuk ini merupakan bilangan bulat. Karena N itu bilangan bulat, berarti ini udah jelas bilangan bulat. Berarti kita tinggal menentukan nilai N yang membuat bagian yang ini itu merupakan bilangan bulat juga. Artinya si N kuadrat min N plus 1 itu membagi 2015. Membagi itu berarti faktornya ya. Nah, 2015 itu kan bentuk dari 5 dikali dengan 403. Sama dengan 5 itu 1 dikali 5, kemudian 403 itu kan 13 dikali 31. Lalu kita juga ketolong dengan bentuk N kuadrat min N plus 1. Kalau kita cek D-nya dari si N kuadrat min N plus 1 ini, D itu apa? B kuadrat min 4AC. Atau bahasa tenarnya ini diskriminan. Ini B-nya min 1, A-nya 1, C-nya 1. Jadi, kita dapat D-nya sama dengan min 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 1. Jadinya 1 dikurang 4 sama dengan min 3, dapat D-nya negatif. Nah, D negatif ini bentuk definit. Definitnya positif apa negatif? Lihat koefisien dari N kuadratnya. Di sini kan positif. Berarti bentuk ini semua itu ini ya selalu bernilai positif. Nah, jadi di sini kita punya kesimpulan nilai dari N kuadrat min N plus 1 itu kemungkinan nasib ya, harus cek satu-satu ini. Yang pertama kalau bernilai 1, lalu kalau bernilai 5, lalu kalau bernilai 13, kemudian kalau bernilai 31, berikutnya kalau bernilai 65, lanjut 5 kali 31 itu 105, nggak muat, kita lanjut di sini aja ya. Yang ketujuh kalau bernilai 13 kali 31 atau 403, yang berikutnya adalah yang ke-8 kalau nilainya adalah 2015. Oke, semua ini kita cek apakah ada nilai N bilangan bulat yang memenuhi persamaan N kuadrat min N plus 1 sama dengan nilai-nilai ini tadi. Yang pertama kita cek yang 1. N kuadrat min N plus 1 sama dengan 1. Berarti N kuadrat min N sama dengan 0. Difaktorin N dikali N min 1 sama dengan 0. Sini kita punya N-nya 0 atau N-nya 1. Dua-duanya bilangan bulat. Jadi memenuhi nih N sama dengan 0 atau N sama dengan 1. Lanjut kalau nilai ini sama dengan 5. N kuadrat min N plus 1 sama dengan 5. Berarti N kuadrat min N min 4 sama dengan 0. Ini nggak bisa difaktorin, jadi nggak mungkin N-nya ada yang bilangan bulat memenuhi itu. Lanjut lagi, untuk nilai ini semua sama dengan 13, kita jabarin. Jadi N kuadrat min N plus 1 sama dengan 13, berarti N kuadrat min N min 12 sama dengan 0. Kalau difaktorin, N min 4 dan N plus 3. Jadi yang memenuhi adalah N min 4 sama dengan 0, N-nya 4. N plus 3 sama dengan 0, N-nya min 3. Ada dua nilai N yang memenuhi, yaitu N sama dengan 4 atau N sama dengan 3. Lanjut, untuk N kuadrat min N plus 1 sama dengan 31, berarti N kuadrat min N min 30 sama dengan 0. Kalau difaktorin jadinya N min 6 dan N plus 5. Sama ada dua nilai N bilangan bulat yang memenuhi nih. N sama dengan 6 atau N sama dengan min 5. Memang harus sabar ya untuk soal model begini. N kuadrat min N plus 1 sama dengan 65 untuk kasus berikutnya. Jadi N kuadrat min N min 64 sama dengan 0. Ini nggak bisa difaktorin, jadi nggak mungkin ada N bilangan bulat yang memenuhi. Lanjut untuk kasus ke-6. N kuadrat min N plus 1 sama dengan 105. Jadi N kuadrat min N min 104 sama dengan 0.
Bentuk ini nggak bisa difaktorin juga, jadi nggak mungkin ada nilai n bilangan bulat yang memenuhi itu. Kemungkinan ketujuh, nilai dari n kuadrat min n plus 1 sama dengan 403, jadi n kuadrat min n min 402 sama dengan 0. Ini juga nggak bisa difaktorin, jadi nggak mungkin ada n bilangan bulat yang memenuhi. Kasus terakhir, kalau n kuadrat min n plus 1 sama dengan 2015. Jadi n kuadrat min n min 2014 sama dengan 0. Ini juga nggak bisa difaktorin, jadi nggak mungkin ada n bilangan bulat yang memenuhi. Jadi hasil penjabaran kita dari semua kemungkinan yang mungkin bisa memenuhi, yaitu bisa n-nya 0 atau 1, atau bisa juga n-nya itu 4. Yalah, maaf nih. Ini n plus 3 sama dengan 0, n-nya min 3 ya. Kita ganti dulu ya. Ini min 3. Ngenes amat ya kalau udah capek-capek panjang nggak teliti gara-gara begini. Dari kesalahan ini ambil positifnya ya, bahwa pas lagi ngitung, tetap walaupun hitungan udah sederhana, tetap harus teliti. Oke, lanjut kemungkinan yang terakhir. Kalau n-nya sama dengan 6 atau n sama dengan min 5. Jadi kalau direkap, nilai n yang memenuhi adalah urutin dari yang paling kecil, min 5, min 3, kemudian 0, terus 1, 4, 6. Ini dia hasil akhirnya. Yaitu nilai-nilai n bilangan bulat yang memenuhi Pn ini akan menghasilkan bilangan bulat juga. Oke, semoga mudah dipahami. Klik like jika suka, klik dislike jika nggak suka. Jangan lupa share jika dirasa link ini atau channel ini bermanfaat buat yang lain. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video-video menarik Abu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.